Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk menindaklanjuti soal yang sudah Ibu berikan kemarin, khususnya untuk poin nomor 3, Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah kalimat fakta. Nah, dari semua jawaban yang Ibu terima, hanya 20% saja yang menjawab benar. Untuk itu, hari ini kita tidak membahas langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tapi kita akan membahas kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, dalam sebuah informasi, fakta dan opini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Nah, untuk membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, kita harus terlebih dulu tahu apa pengertian dari kalimat, pengertian dari opini, dan fakta. Nah, yang pertama untuk kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Nah, dalam sebuah kalimat ini, minimalnya harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Ya, kemudian di dalam sebuah kalimat ini juga harus memiliki intonasi akhir. Intonasi akhir ini kalau di dalam tulisan dia bisa berupa tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Kalau untuk secara lisan itu bisa sebagai intonasi kita. Mau pergi kemana, Andi? Tutup pintu itu. Nah, seperti itu intonasi akhir. Jadi di dalam sebuah kalimat harus memiliki intonasi akhir. Ya, itu untuk pengertian kalimat. Kemudian untuk fakta. Nah, fakta ini adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, jadi fakta adalah keadaan yang benar-benar terjadi. Fakta ini bersifat objektif. Jadi nantinya pada kalimat fakta apa yang kalian tulis itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi, peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, itu dikatakan fakta. Kemudian opini. Opini itu adalah gagasan atau pendapat yang dikemukakan dan bersifat subjektif. Jadi di sini untuk opini, kalau kalian menemukan sebuah kalimat itu isinya pendapat pribadi seseorang, berarti itu namanya opini. Jadi bukan fakta. Nah, jadi itu pengertian dari ketiga hal ini. Selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan kalimat fakta. Nah, di sini ada ciri-ciri dan jenis-jenis kalimat fakta. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri kalimat fakta. 1. Kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Yang berupa angka ini seperti contoh yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Jadi semuanya pasti, waktunya kapan, tanggalnya kapan, tempat, dan peristiwanya apa. Ya. Kemudian yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Jadi harus ada narasumbernya kalau memang dia misalnya berupa berita ya. Kemudian yang kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Nah, saking dia harus dibuktikan kebenarannya, dia harus ada gambarnya. Ya, bisa dilengkapi dengan gambar. Ya, tidak harus ada gambar, tapi bisa dilengkapi dengan gambar sebagai pendukung dari buktinya tadi. Yang bersifat objektif ini, ya dia tadi yang seperti Ibu sebutkan, objektif itu apa yang kita lihat, itulah yang kita tulis. Kemudian yang poin ke-6, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H. Ya, itu 5W1H sudah kalian pelajari pada kelas 2 dan kelas 1. Kemudian yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi. Jadi kejadian yang kita buat kalimat fakta ini adalah sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, ya. Itu adalah yang bisa kita buatkan kalimat faktanya. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Jadi harus benar-benar terjadi, makanya bisa dikatakan dia kalimat fakta. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kalimat fakta. Yang pertama, fakta umum. Nah, kalimat fakta umum adalah kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya,
Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, itu kan selamanya seperti itu, ya. Kecuali nanti ya, kalau misalnya hari kiamatnya mau datang, nah baru itu tidak terjadi lagi hal seperti ini, ya. Itu untuk fakta umum. Kemudian untuk fakta khusus. Kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu yang tertentu saja. Ya, contohnya saat ini Doni duduk di kelas 3 MTS Negeri 1 Tebo. Apakah akan selamanya si Doni ini duduk di sini? Kan tidak. Nah, seperti itu dinamakan fakta khusus. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama, kalau tadi fakta dapat dibuktikan kebenarannya, kalau yang opini ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, yang kedua bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ya, ada pendapatnya, pendapat si A, misalnya orang itu terlihat sangat cantik misalnya, tapi menurut si B dia tidak cantik. Nah, itu subjektif namanya. Ya. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran dan pendapat seorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, ya, seperti itu. Jenis-jenisnya ada dua juga. Yang pertama, opini perorangan atau individu. Kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu orang. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Itu kan menurut dia, ya. Tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya. Apa dasar dia mengatakan itu tadi? Ya, itu pendapat. Kemudian opini umum. Opini umum ini pendapat atau gagasan yang diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata seperti itu juga termasuk kalimat opini. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat fakta dan kalimat opini. Semoga anak-anak ibu bisa membedakan berdasarkan ciri-ciri dan contoh yang sudah ada tadi ya. Nah, sekarang rangkumannya, membedakan kalimat fakta dan opini dalam teks laporan, caranya gampang sekali atau mudah sekali. Nah, fakta dapat dilihat dari sebuah data yang bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan opini merupakan bentuk pemikiran penulis laporan. Nah, hanya pemikiran seseorang saja kalau opini. Kalau fakta tadi dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang tugasnya kalian harus mengerjakan ini ya. Pertanyaan pertama, kalimat nomor berapa yang berisi fakta dan berisi opini? Nah, ya, ini kalimatnya. Nah, ini kalimat pertama, silakan dibaca. Kemudian dan yang ini adalah yang keduanya, kutipan teks yang kedua. Ya, jadi dari kutipan teks yang pertama dan kutipan teks yang kedua ini, kira-kira mana yang fakta dan mana yang opini. Ya, selanjutnya tugas soal yang kedua, buatlah 2 buah kalimat fakta dan 2 buah kalimat opini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.